Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan membahas tentang IPv6. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya. Di sini ada definisi dari IPv6. IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang berfungsi sebagai sistem identifikasi dan pengalamatan perangkat agar dapat terhubung ke jaringan internet. Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF untuk menggantikan IPv4 yang kapasitas alamatnya sudah hampir habis di seluruh dunia. Oke teman-teman, jadi kenapa IPv6 ini ada teman-teman? Nah, IPv6 ini ada karena IPv4 alamatnya hampir habis teman-teman. Kalau nggak salah IPv4 itu alamatnya cuman beberapa miliar lah, kalau nggak salah ya. Nah, IPv6 ini karena IPv6 ini membawa alamat yang lebih besar teman-teman, yaitu sekitar triliunan. Ya, kalau nggak salah triliunan teman-teman. Nah, jadi IPv6 ini pengganti si IPv4 teman-teman. Karena ya tadi alamat IPv4 hampir habis atau bahkan udah habis teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan antara IPv4 versus IPv6 teman-teman. IPv4 dari kapasitas itu IPv4 cuma 32 bit, sedangkan IPv6 itu 128 bit, hampir 3 kali lipatnya teman-teman. Yang kedua ada di ukuran header. IPv4 itu 20 oktet, sedangkan IPv6 itu 40 oktet teman-teman. Dan di konfigurasi di IPv4 itu manual dan di IPv6 itu otomatis teman-teman. Nah, terus di mobilitas juga di sini IPv4 terbatas kemampuan roaming, sedangkan IPv6 itu tetap terjaga. Maksud dari terbatas kemampuan roaming itu jadi saat kita misal ya kita punya HP dan kita lagi sambung ke WiFi, terus kita pengen pindah ke data seluler. Nah, di sana bakal ada sedikit kendala teman-teman. Biasanya bakal terjadi lemot atau ya koneksinya jadi lambat teman-teman. Sedangkan IPv6 itu bakal tetap stabil teman-teman. Mau pindah-pindah pun bakal tetap stabil. Nah, itu keunggulan IPv6 di mobilitas. Dan di routing juga IPv4 itu menurun dan IPv6 tetap efisien teman-teman. Nah, di sini terus ada dipergunakan. IPv4 itu dipergunakannya pada tahun 1981. Sedangkan IPv6 itu di 1999 atau akhir 90-an ya. Di sini perbedaannya cukup jauh ya, beberapa tahun tuh. Beberapa puluh tahun. Nah, di sini juga ada IPsec. IPsec itu seperti namanya IPsec itu security teman-teman. Jadi keamanan. Nah, di sini kalau IPv4 itu opsional, kita harus konfigurasi manual biasanya. Kalau IPv6 itu mendukung dan udah pasti aman teman-teman. Si data yang mau dikirim itu. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara IPv4 dan IPv6 teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada cara penulisan dan penyederhanaan. Di sini kita lihat cara penulisan alamat IPv6 ini panjang teman-teman, ada total 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 blok teman-teman. Nah, di sini kita bisa, dan 8 blok ini dibagi teman-teman. Dari 4 pertama itu adalah network ID, terus 4 akhir itu adalah interface ID teman-teman ya. Di sini ada network, di sini ada interface. Interface ini, network ini kayak IP yang dikasih teman-teman, IP yang dikasih sama provider biasanya. Nah, jadi hampir kalau misal di provider yang sama itu IP di depan ini pasti sama teman-teman ya. 3 atau 4 IP di sini itu sama biasanya. Dan 4 terakhir itu biasanya beda, harus unik, justru harus unik teman-teman. Di setiap device itu biasanya beda-beda teman-teman. Misal device A itu belakangnya 10, device B bisa belakangnya harus 20 agar tidak bentrok teman-teman. Jadi seperti ini cara penulisan si IPv6 ini ya. Di sini juga saya akan menjelaskan teman-teman cara menyederhanakannya agar tidak terlalu panjang. Sabar, kita coba keluar dulu teman-teman. Terus, nah kita ketik aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kan panjang teman-teman ya. Di sini panjang teman-teman. Caranya adalah kita harus yang namanya ilangin angka 0 di depan teman-teman. Maksudnya apa? Jadi angka 0 di depan kayak 0 ini, 0 ini, 0 ini, 0 ini teman-teman, 0 ini. Kita ilangin semua teman-teman. Nah, jadi kita hapus angka 0 di sini, terus angka 0 di sini, terus angka 0 di sini teman-teman. Terus di sini juga kita hapus angka 0. Di sini juga angka 0, hapus. Nah, di sini kita juga hapus angka 0-nya dulu. Nah, jadi si
singkat teman-teman ya. Nah, di sini jadi lumayan singkat dari yang awalnya panjang jadi singkat teman-teman ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada 0 yang berjejer. 0 yang berjejer itu bisa kita singkat lagi teman-teman. Kalau ada 0 yang berjejer kayak gini, mau 3 jejer atau 2 jejer, kita bisa singkat kayak gini teman-teman. Kita hapus. Nah, kita ubah jadi seperti ini teman-teman. Kita hilangin 0-nya dan kita ubah jadi ini, titik 2-nya jadi 2. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini titik 2-nya jadi 2. Nah, ini adalah IPv6 yang atas ini teman-teman, tapi disederhanakan menjadi seperti ini. Dari awalnya panjang sekali teman-teman jadi pendek. Nah, ini kalau misalkan 0-nya ada banyak teman-teman ya, jadi bakal jadi sependek ini. Kalau misalkan di sini ada angka-angka ya terpaksa kita harus hapus aja 0 yang di depannya, tapi angka misal di sini ada angka. Di sini ada angka, kita jangan hapus angkanya teman-teman ya. Kita hapus 0-nya aja. Misalnya di sini ada 4 berarti kita tambah di sini juga 4. Terus titik 2 lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Tuh. Di sini ada 4 dan titik 2, tapi 0-nya hilang dan tetap singkat teman-teman ya. Jadi seperti itu cara menyederhanakan si IPv6 ini. Nah, di sini ada tipe IPv6 teman-teman. Yang pertama ada link lokal, fungsinya untuk komunikasi antara perangkat dalam satu LAN teman-teman. Nah, di sini range IP-nya FE80 garis miring 10 diawali FE, biasanya diawali FE teman-teman ya, yang link lokal. Terus terus yang kedua ada Global Unicast, alamat public IPv6 yang dapat mengakses internet teman-teman. Nah, di sini Global Unicast itu bisa mengakses internet teman-teman. Kalau tadi link lokal cuman berkomunikasi antar perangkat dalam satu LAN teman-teman, dalam satu lokal area network. Kalau Global Unicast ini yang bisa mengakses internet teman-teman. Nah, di sini biasanya range IP-nya itu dimulai dari 2000. Awalnya itu 2 atau 3 teman-teman ya, diawali 2 atau 3. Nah, di sini unique lokal atau alamat privat. Nah, kalau di alamat privat IPv4 teman-teman, unique lokal itu kayak alamat privatnya si IPv4. Nah, di sini tapi ya unique lokal ini alamat privat si IPv6. Di sini diawali dengan FC atau FD biasanya teman-teman ya. Nah, di sini FC ini contohnya FC 000 teman-teman. Seperti itu ya, di sini ada tipe. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke Cico Packet Tracer teman-teman ya, biar kita langsung lebih paham juga teman-teman ya, dan kita langsung praktek seperti apa gitu IPv6 ini kalau langsung di Cico Packet Tracer. Oke teman-teman, selamat datang di Cico Packet Tracer, dan sekarang kita bakal mempraktekkan IPv6. Oke, jadi kita siapkan dulu 2 PC dan 2 router. Kita pakai topologi simple dulu aja. Dan 2. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita tentuin dulu IP-nya mau berapa aja teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya agak ribet tapi gini. Ini IP-nya 2001.2db8. Ini kita udah disederhanain ya teman-teman. Kita pakai IP yang udah disederhanain. Jadi kita nggak pakai IP panjang. Terus di sini 23. Terus di sini misal 32. 23 10 titik 2 titik 2 titik 21. Oh, ini titik 20 /64 teman-teman ya. Pakai /64 karena ini tuh kayak standar gitu. Oh iya teman-teman, info sedikit. Sedikit informasi teman-teman. /64 itu adalah standar teman-teman, standar untuk penggunaan sehari-hari biasanya. Karena /64 itu di tengah-tengah juga, dan emang menurut saya pas aja teman-teman ya, dan emang katanya dipakai jadi standar seperti ini teman-teman. Untuk tugas-tugas seperti ini biasanya pakai /64. Seperti itu teman-teman. Di sini kita juga tambah IP-nya DB8 juga sama 23.20.2.20/64. Nah, di sini kita juga tambah IP sama 2001.2db8. Sebenarnya bisa beda teman-teman ya, cuman kita samain aja biar gak pusing. Depannya ya teman-teman, 3 angka pertamanya kita samain. 32 teman-teman ya. Kita 23.32.1. Terus di sini 2001.db8.23.32.2/64.
salin. Ya sebenarnya bisa disalin teman-teman, cuman lupa saya. Oke teman-teman, nah sekarang kita bakal langsung masukkan IP ke setiap port di sini teman-teman ya. Kita masukkan IP ini ke setiap port. Nah kita salin aja teman-teman biar gak lama. Enter, Ctrl C. Kita langsung masuk ke CLI. Di sini no, terus enable connect intg 0 garis miring 0. Nah di sini kita masukkan kita paste aja. Nah kita masuk konfigurasinya IP v6 address add. Nah seperti ini teman-teman. Nah /64 di sini wajib pakai /64, bukan subnet mas, karena nggak ada subnet mas teman-teman, dan wajib pakai CDR atau ya slash ini teman-teman, /64. Di sini kita masukkan IP-nya, terus di sini titiknya titik 1. Nah setelah itu kita masuk. Oke, kita copy juga ini teman-teman. Nah setelah di copy kita langsung, oh ya ini dulu intg 0 garis miring 1 sekarang ke sebelah sana teman-teman ya, ke sebelah router kedua. Kita langsung IP v6 address, nah 2001 titik 2 db8 titik 2 23 titik 232 titik 2 titik 2 ya 1/64 seperti ini teman-teman. Kita enter. Nah terus di dosa. Oke, kita lanjut di router kedua teman-teman ya. Kita masukkan dulu ke arah PC dulu teman-teman. Enable connect pg 0 garis miring 1. Langsung kita paste aja tadi karena kita udah copy, sekarang kita bisa paste. Nah di sini kita ganti ke bawah kan 20 ya, jadi kita pakainya ini 20 kan. Nah ini 20 teman-teman ke bawah, jadi kita pakai 20.1.21 terus enter, shutdown intg 0 garis miring 0 IP v6 address terus 2001 titik db8 titik 2 db8 titik 2 23 titik 232 titik 2 titik 22 /64. Ya kayak gini kan, iya benar dinosaur. Oke, kita cek dulu teman-teman ya, takut ada yang salah. G01 32.1 bener. Oke udah. Ya seperti itu. Dan sekarang kita masukkan di IP PC-nya teman-teman ya. Kita masukkannya di bagian IPv6 configuration yang di sini teman-teman. Kita langsung copy dulu. Oh udah tadi ya. Oh ya udah. Kita Ctrl V. Nah di sininya kita pakai 2. /64 kita hapus, kita simpan /64-nya di sebelah sini teman. /64. Oh ini jangan ada IP. Ya di sini ininya aja teman-teman ya. IP-nya aja. Terus /nya awaskan. Kita masukkan di sini IPv6. Nah, di sini udah seperti ini teman-teman. Oh di sini 2. Baru kita masukkan di sini 1. Nah kayak gini, IP default gateway itu adalah IP router yang menuju ke PC teman-teman ya. Dan kita tadi setting 1 jadi oke seperti itu. Sekarang di PC 1 juga sama seperti itu teman-teman, kita masukkan 20.2/64. Terus di sini 20.1. Nah seperti itu. Oke, pemberian IP udah beres teman-teman, tapi ya kalau pemberian IP doang nggak cukup teman-teman ya, pasti nggak bakal bisa. Nah, pasti nggak bakal bisa tuh. Kita butuh yang namanya IP route teman-teman. Seperti IPv6 juga tetap butuh IP route teman-teman, atau static routing. Kita konfigurasi dulu static routing, baru nanti saya akan contohin juga yang dynamic routing versi OSPF dan AGRP. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan yang namanya IP route teman-teman ya, static routing. Karena tetap harus pakai static routing kalau seperti ini teman-teman ya, meskipun IPv6. Kita langsung, sebelum itu kita masukkan dulu yang namanya IPv6 unicast routing. Ini wajib teman-teman untuk mengaktifkan routing IPv6 ini. Entah kenapa teman-teman ya, router Cisco itu harus diaktifin teman-teman. Jadi kita harus aktifin, intinya kita harus aktifin dulu unicast routing di router 1 maupun router 2. Enter. Nah baru di sini kita IP route 2001.2 db8.2. Kita masukkan IP network si PC2 teman-teman. 23.2 20.2
-2 bisa -2/0 teman-teman ya. Slash atau perlu pakai 0 pun nggak bisa teman-teman, tapi kita pakai 0 aja. /64. Nah, terus jalurnya lewat jalur si router 2 tadi teman-teman, router 2 tadi. Jalurnya itu 2001.823.322. Kita masukkan itu 2001.2 db8.223.232.2.22. Nah, untuk IP jalur teman-teman nggak usah pakai slash, kita seperti ini aja. Nah, di sini kita coba copy dulu teman-teman. Copy. Nah, setelah copy kita coba enter. Udah benar kan teman-teman, nggak ada yang salah ya. IP v6 teman ya, bukan IP route tapi IP v6 route. Enter. Nah, setelah itu kita langsung baru di router kedua. Nah, di router kedua kita juga aktifkan dulu teman-teman IP v6 unique cache routing, baru kita paste yang tadi. Nah, tapi kita ubah, jangan lupa ininya jadi 1, terus ininya jadi 10. Nah, ininya juga jadi IPv6, tadi salah ya, IPv6. Nah, ini teman-teman static routing udah beres. Kita bisa cek sebenarnya di do show IPv6 route. Nah, di sini kita bisa cek ada static. Dan di sana juga udah pasti ada. Kita langsung coba aja teman-teman. Udah PC1, PC2. Nah, jawabannya successful teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah konfigurasi static routing. Dan sekarang kita bakal contohin juga cara konfigurasi dynamic routing versi AGRP dan OSPF teman-teman ya. Saya buat dulu topologinya, masukkan dulu IP-IP-nya. Nanti kita agar kita bisa fokus ke konfigurasi dynamic routing-nya, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah membuat topologi yang sama kayak tadi ya, sama 100% sama teman-teman, IP dan yang lain-lainnya. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk dulu ke router. Nah, terus di sini kita jangan lupa aktifkan lagi teman-teman IPv6 uncache routing teman-teman ya, kita aktifkan lagi. Nah, untuk mengaktifkan routing kayak tadi, kayak static, terus baru di sini kita IPv6 router AGRP 10. Kita contoh 10 ya, karena AGRP itu setiap ID-nya harus sama di setiap router. IPv6 router AGRP 10, kita enter. Nah, terus di sini kita masuk ke INTG, terus kita masukkan router/ID. Bukan router ID tapi AGRP router ID. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini teman-teman, AGRP router ID kita harus masukkan alamat IP yang mirip IPv4. Tapi bukan pakai heksadesimal, tapi pakai angka biasa teman-teman, yaitu misal kita pakainya 10.10.10.10.1. Nah, seperti ini teman-teman. Router ID-nya itu kita harus pakai IP address seperti ini teman-teman, bukan pakai IP si heksadesimal IPv6 teman-teman. Karena ini sebagai ID saja teman-teman, dan entah kenapa saya kurang tahu ya kenapa harus seperti ini, tapi intinya kita harus seperti ini teman-teman. Enter. Nah, baru di sini kita udah teman-teman, terus kita masuk ke interface ke bawah dulu teman ya, kita ke bawah dulu G0 /0. Nah, terus di sini kita masukkan AGRP IPv6 AGRP 10 ya, enter. Nah, terus kita masuk juga ke interface yang ke sebelah mana ini, ke kanan teman-teman ya, G0/1. Nah, terus kita sama juga IPv6 AGRP 10. Kita wajib memasukkan AGRP ini ke semuanya teman-teman ya, ke semua port. Nah, enter. Nah, terus kita udah teman-teman ya, itu router 1 seperti itu. Nah, sekarang kita konfigurasi di router 2 teman-teman. Kita enable connect sama teman-teman. Yang pertama kita harus IPv6 uncache routing. Nah, terus baru kita boleh masuk ke IPv6 router AGRP 10. Harus sama ya teman-teman ya, router 1, router 2. ID di belakang AGRP itu harus sama. Enter. Nah, di sini baru kita masukkan lagi AGRP. Kita masukkan lagi AGRP router ID
Nah, kalau tadi 10 sekarang kita pakai 11.11.11.1. Wajib beda teman-teman ya, router 1 dan router 2 untuk router ID harus beda. Bedanya itu sebenarnya bebas ya teman, mau 11 mau 1 mau 2 tapi kita pakai 10 dan 11 teman. Enter. Nah, terus kita ke INTG 0 yaitu kemana ini? Ke kiri. Enter. Terus IPv6 AG. Nah, IPv6 AGRP10, terus kita ke NTG 0/1 IPv6 AGRP10. Nah, udah teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa di bagian IPv6 router AGRP10. Nah, di sini di config RTR tadi setelah memasukkan router ID teman-teman, kita langsung masuk no shutdown. Ini wajib teman-teman ya, ini wajib. Tadi saya kelupaan, intinya ini harus dimasukkan setelah memasukkan router ID tadi. Kita masukkan sekarang aja. Noshad ini harus teman-teman ya. Nah, setelah noshad kita juga noshad yang sebelah yang router 1 ini. Kita enable dulu konte, terus IPv6 router AGRP10. Nah, di sini juga kita noshad. Nah, setelah itu baru bakal ada tulisan up. Nah, tadi kita nggak ada tulisan up karena kita belum nyalain dulu, teman-teman. Ternyata yang saya kelupaan itu ternyata kita harus menyalakan juga, teman-teman, si AGRP. Jadi kita harus nyalain, bukan no shutdown itu bukan untuk interface aja nanti pas masukin IP, tapi untuk AGRP ini juga harus, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa cek di show IPv6 route. Nah, di sini udah ada, teman-teman ya, D. Nah, D atau D itu sama dengan AGRP. AGRP sudah aktif, teman-teman. Kita coba ya langsung apakah bisa. Nah, langsung sukses, teman-teman. Dari PC 1 ke PC 0 juga sukses. Seperti itu AGRP, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke OSPF dan saya sudah menyiapkan topologinya di sebelah sini. Ini sama, cuma disalin saja, teman-teman. Tapi ini sama ya, hampir sama. Kita langsung saja, teman-teman ya, konfigurasi OSPF-nya. Yang pertama kita masuk ke enable konte, terus di sini kita langsung masuk. Oh, ini dulu nyalain dulu routingnya, teman-teman. IPv6 uncased routing, kita enter. Terus kita masuk ke IPv6 router OSPF 1. Kita pakai angka 1 bebas sebenarnya, tapi kita A1 aja. Enter. Nah, baru di sini kita ketik yang namanya router ID. Kita pakai sama aja kayak tadi 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke interface ke bawah dulu, baru ke kanannya. Kita masuk ke G0/0, terus IPv6 OSPF 1 area 0. Nah, untuk area ini wajib sama, teman-teman. Semua port yang kita masukkan itu wajib sama. Area 0 ya, karena kita nggak pakai multi area, kita pakai area 0 aja. Terus INTG 0/1, terus IPv6 OSPF 1 area 0 juga. Nah, ini udah di router 1 udah beres. Sekarang kita pindah ke router 2. Nah, di sini juga sama, enable conste, terus IPv6 uncased routing. Nah, terus kita masuk ke IPv6 router OSPF 1. Ini bebas, mau sama beda, misal kita bedain aja, misal 2. Nah, udah itu biarin aja, teman-teman. Nah, terus kita masuk ke router ID. Kita masuk 11, ini wajib beda, teman-teman. Seperti biasa kalau router ID, router 1 dan router 2 harus beda. Titik 1, kita enter. Nah, di sini kalau tadi AGRP itu kita di sini harus no shutdown kan, harus dinyalain. Khusus untuk OSPF itu nggak usah, teman-teman. Kita nggak usah no shutdown, kita nggak usah. Kita langsung aja, teman-teman, langsung ke INT G0 berapa dulu? G0/0, teman-teman. Bebas sih. Terus baru kita IPv6 OSPF 2 area 0. Terus kita INT G0/1, baru kita masukkan OSPF sama, kita masukkan juga OSPF 2 area 0. Enter. Nah, di sini udah ada tulisan juga, teman-teman, di router 1. Nah, kita sekarang bisa coba cek, teman-teman, di do show IPv6 route. Kita enter.
Nah, di sini udah ada O yang artinya OSPF tuh. Artinya OSPF, dan kita juga bisa cek di sini teman-teman ya. Kita di do show IPv6 root. Cek. Nah, di sini juga udah ada OSPF teman-teman ya. Jadi OSPF udah berhasil. Kita coba teman-teman ya. Kita coba dari delete dulu. Coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, sukses. Dari PC 2 ke PC 1 pun sukses. Nah, seperti itu teman-teman ya. IPv6, EGRP, dan OSPF teman-teman ya. Dan tadi juga static routing. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang IPv6. Mungkin masih banyak kesalahan karena ya saya masih dalam tahap pembelajaran, mohon dimaklumi. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.